Lonceng seperti genta ini juga pernah ditemukan di piramida Sadahurip. Piramida Sadahurip itu ada di sekitar Garut. Kami menyebutnya piramida Sadahurip karena kami sudah terbiasa dengan penyebutan itu. Tetapi apabila ada yang mengatakan itu Bukit Sadahurip, itu tidak ada masalah. Tapi di sana telah dan pernah digali dan sudah ditemukan semacam prasasti. Dan ternyata oleh penggali pertama itu, di sebelah dari prasasti yang ada di Gunung Sadahurip itu, atau di piramida Sadahurip itu, atau di sekitarnya dari Sadahurip itu ada sebuah genta juga yang berukuran sama dengan yang ditemukan di pertambangan tadi yang sudah berumur 300 juta tahun. Saya berpesan pada penemunya itu, tolong ini jangan dikemana-manakan, tolong simpan dan tolong dijaga. Jangan sampai nanti hilang. Karena ini benda yang sangat berharga. Karena dilihat dari umurnya. Semakin tua sebuah benda, apalagi itu benda-benda seni, atau benda-benda yang katanya dulu itu berfungsi dengan baik, bisa berfungsi untuk mempengaruhi gelombang otak, atau bisa berfungsi untuk hal lain, itu apabila dijual pada zaman sekarang, ketemu kolektor itu akan sangat mahal. Jadi saya berpesan pada penemunya, itu tolong dijaga. Dan ternyata bukan hanya genta saja ditemukan di sana, banyak sekali benda-benda purbakala yang ditemukan di sana. Kita jangan percayakan itu pada orang-orang sembarangan. Ini misteri yang pada tahun 1944 kita sudah, nanti tentang nuklir itu kita akan lanjutkan, tentang pembahasan bagaimana lebih dalam lagi. Kita akan membahas secara global dulu sekarang, di mana sebetulnya masa lalu itu sebetulnya tidak seprimitif yang kita bayangkan. Misalnya terbukti pada tahun 1944, seorang anak berumur 10 tahun bernama Newton Anderson menjatuhkan. Jadi ketika dipegang tiba-tiba bluk, batu bara yang dia pegang itu jatuh di ruang bawah tanah dan mendapatkan sebuah lonceng kecil di dalamnya. Jadi ketika si anak itu menjatuhkan batu bara yang ada di tangannya, ketika terbelah batu baranya itu, ternyata di dalam batu bara itu terdapat sebuah lonceng. Bentuk loncengnya itu seperti genta atau genta yang biasa dipakai oleh pedanda-pedanda Bali, yang dia berbunyi ting ting. Nah, sedangkan batu bara tersebut berasal dari pertambangan bituminous yang ditambang dekat rumahnya di kabupaten, di sana kalau ada kabupaten, di sekitar Upshur, West Virginia. Dan ternyata ketika diteliti, setelah diteliti oleh Universitas di Oklahoma, University of Oklahoma, di laboratoriumnya jelas, ternyata lonceng tersebut berasal dari zaman karbon. Dan ternyata usia lonceng tersebut itu berumur 300 juta tahun. Nah, bayangkan, lonceng ditemukan di dalam batu bara dan lonceng tersebut berumur 300 juta tahun. Setelah dianalisa dan aktivasi nuklir, terungkaplah bahwa bel itu terbuat dari campuran logam yang tidak biasa. Nah, ini satu lagi. Logam yang ditemukan di dalam bel tersebut, di dalam lonceng tersebut atau di dalam genta tersebut, ternyata itu tidak dibuat seperti bahan-bahan yang ada pada zaman sekarang. Bahannya itu tidak ada yang namanya tembaga, seng, timah, arsenik, yodium, selenium, itu tidak ada. Tapi dibuat dari bahan yang tidak diketahui. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Tetapi mengapa sekali lagi
berita tentang hal seperti ini, atau penemuan-penemuan atau temuan seperti hal seperti ini, itu tidak pernah diekspos. Karena hal seperti ini itu dinamakan out of place artifact, atau artefak atau barang-barang artefak yang di luar tempatnya, dan tidak boleh itu diekspos karena nanti ketahuan bahwa masa lalu itu ternyata tidak primitif. Nah, kenapa masa lalu yang modern itu disembunyikan? Ternyata kita memang dibuat seperti itu. Kita direkayasa agar kita itu tidak mengetahui bahwa masa lalu itu modern, agar kita itu mudah setir, agar kita itu mudah dibohongi, agar segala sesuatu yang ada, misteri itu bisa dikuasai oleh kelompok mereka saja. Saya tidak akan sebutkan kelompoknya itu di sini, karena siapa tahu kelompok itu sekarang sedang mendengarkan acara saya, sedang mendengarkan apa yang saya katakan ini, dan mungkin sedang manyun di sana karena rahasianya sedang dibongkar oleh saya. Nah, ada lagi pot besi ditemukan di dalam batu bara. Jadi selain lonceng, selain bel, selain gente tadi, ternyata ada lagi sebuah pot besi yang ditemukan di dalam batu bara. Itu ditemukan di Arkansas pada tanggal 27 November 1948, tepatnya di Sulphur Springs. Nah, jadi saya menemukan, kata orang itu tuh, kata yang si penemunya itu menemukan, di sini tidak disebut namanya, menemukan sebongkah batu bara yang terlalu besar untuk digunakan. Jadi dia belah dengan palu godam. Ketika batu bara itu belah, pecah, ternyata dari dalam itu terlempar sesuatu yang berbentuk seperti panci besi, jatuh di tengah-tengah meninggalkan bekas. Dan itu ada cetakannya, dan tercetak di dalam batu bara itu. Ada salah seorang karyawan perusahaan yang bernama Jim Stoll, yang tadi dia itu tidak mau menyebutkan namanya. Nah, ketika menelusuri, Jim Stoll ini menelusuri sumber batu bara, jadi memang betul pertambangannya itu ini di daerah yang tadi disebutkan, Arkansas. Nah, akhirnya pot itu diteliti, dan ternyata umurnya juga ratusan juta tahun. Nah, bayangkan. Jadi, sekali lagi, apakah masa lalu itu modern, ataukah masa lalu itu primitif? Nah, selain Gedung Padang yang ada di kita, yang ada di Cianjur di sana, sebetulnya masih banyak sekali di negara kita pun menyimpan misteri yang belum pernah diungkap, atau mungkin belum terungkap, atau mungkin belum dimengerti oleh para peneliti ini, atau mungkin hanya dibiarkan begitu saja. Dibiarkan begitu saja sehingga kita tidak bisa mendapatkan apa-apa.